Halo guys, ya jumpa lagi dengan gua Ren. Di mana lagi kalau bukan di Sensasi Trends. Nah, pada kesempatan kali ini guys, gua bakal ngajak kalian bahas alur cerita film action terbaru lagi nih, tahun 2024. Dijamin masih fresh banget nih film. Buat kalian yang suka alur cerita film terbaru, jangan lupa subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan kalau gua update film terbaru lainnya. Dan jangan lupa like, bantu gua untuk tembusin 10.000 like, biar gua makin semangat bikin video yang menghibur dan membuat hati kalian bahagia. Cocok? And then, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur cerita film Undercover Cop. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Yu Chaide, kita panggil saja Yu, yang merupakan seorang aktor berpengalaman selama 15 tahun, tapi belum pernah muncul di layar lebar. Yang mana menurut kedua temannya Yu, yaitu Ubed dan Saeb, Yu tidak pernah masuk layar lebar bukan karena tidak ada yang mengajak casting, melainkan karena Yu kurang menarik. Diketahui dalam sehari-hari Yu bisa mendapatkan uang dengan jadi badut sapi atau dari casting iklan yang belum tahu kapan ditayangkan. Hingga di suatu hari, Ubed dan Saeb pun menawarkan sebuah casting sebagai pemeran utama pria pada Yu. Dan dengan senang hati, Yu pun menerimanya. Buat teman-teman yang belum tahu casting itu adalah proses uji coba atau seleksi yang dilakukan produser atau sutradara untuk memilih artis yang cocok dengan film yang akan mereka garap. Kira-kira seperti itu guys. Oke, singkatnya mereka pun pergi ke lokasi casting. Namun bukannya berperan sebagai pemeran utama pria, di sini mereka malah disuruh joget untuk menghibur emak-emak komplek. Melihat itu, tentu saja Yu tidak mau dan merasa geli. Namun ketika Tante Rosa menawarkan uang senilai 6.000 yuan, akhirnya Yu pun mau joget karena kepepet buat bayar kontrakan. Keesokan harinya, Yu pun pergi ke sebuah gudang karena kali ini dia kembali mendapatkan tawaran audisi casting film dari seseorang. Namun anehnya, di sini terlihat beberapa orang peserta audisi lari ketakutan meninggalkan gudang. Tak peduli dengan hal itu, Yu pun tetap lanjut mengikuti audisi itu. Di sini Yu bertemu dengan seorang pria bernama Zhang dan asistennya yang bernama Dadang. Yu pun membaca kertas yang diberikan oleh Zhang, yang mana ternyata Yu berperan sebagai seorang gangster. Namun sayangnya di saat Yu sedang mendalami karakter, tiba-tiba saja perut Yu merasa mules, kepengen berak. Alhasil, karena menjunjung tinggi profesionalisme, akhirnya Yu pun berakting layaknya seorang gangster dengan wajah berkeringat menahan sesak berak. Keesokan harinya, karena sudah pasrah tidak diterima casting, akhirnya Yu pun kembali melakoni profesi sehari-harinya sebagai badut boneka sapi. Dan tanpa diduga, di momen ini dia malah bertemu dengan seorang wanita cantik yang membuatnya jatuh hati. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Yu juga dapat SMS yang memberitahu bahwa dia dinyatakan lulus audisi casting kemarin. Wah, bener-bener berkah muka berak nih. By the way, sedikit cerita guys. Dulu gua waktu SD juga pernah ngalamin hal yang hampir sama loh. Ceritanya pas gua ujian kenaikan kelas pelajaran matematika, gua inget banget tuh. Tiba-tiba di tengah ujian gua kebelet berak dong. Mana nggak ada batu yang bisa dikantongin lagi. Ya namanya juga orang kebelet. Alhasil gua ngerjain ujiannya buru-buru. Bahkan sebagian soal nggak gua jawab pakai rumus, cuman pakai insting.
Tapi siapa yang mengira coba? Pas pengumuman hasil ujian, gua dapet nilai 9,3 dong. Ngalahin juara umum. Bokap nyokap gua juga heran, kok bisa gua dapet nilai matematika 9,3? Padahal paling juga 6, paling banter 7,5 lah. Wow, ini kayak yang disebut the power of kebelet berak. Menurut kalian gimana guys? Kalian pernah nggak ngalamin keajaiban kebelet berak seperti ini? Kalau pernah, tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke, lanjut. Singkatnya, Yu pun datang ke lokasi yang dijanjikan dan dia bertemu dengan Dadang, asistennya Zhang. Namun tiba-tiba Yu pun dibawa ke suatu tempat dan di sini Zhang memperkenalkan siapa dirinya yang sesungguhnya, yang ternyata dia adalah Satgas anti obat haram. Di sini Zhang pun berterus terang bahwa sebenarnya dia ingin Yu membantunya untuk menyusup ke sebuah kelompok gangster naga hitam yang merupakan salah satu gangster besar untuk mengungkap sindikat obat haram. Mendengar itu, Yu pun menolaknya. Namun tanpa diduga, ternyata diam-diam Zhang sudah mengumpulkan daftar-daftar pelanggaran lalu lintas yang selama ini Yu langgar. Dan Zhang pun meminta Yu untuk membayar semua denda pelanggaran ini senilai 30.000 yuan. Namun jika Yu mau, Zhang berjanji akan menganggapnya impas dan memberikan lokasi strategis untuk ibu Yu supaya bisa berjualan ikan dengan baik. Bukan hanya itu, Yu juga akan diberikan cek senilai 500.000 yuan. Dan karena nggak sanggup bayar tilang serta tawaran yang menggiurkan, akhirnya Yu pun menerima tawaran tersebut. Setelah itu, Yu pun mulai berlatih untuk berakting layaknya gangster. Zhang mengatakan bahwa Yu akan menyamar sebagai seorang gangster legend yang sudah lama menghilang. Dan diketahui ternyata nama gangster ini adalah Kak Yu. Ya, kebetulan nama gangster legend ini juga Yu. Tidak sampai di situ, Yu juga disuruh memakai tato palsu bergambar ikan. Karena identitas Kak Yu, sang gangster legend adalah memiliki tato ikan di punggungnya. Hingga akhirnya Yu pun siap untuk beraksi. Singkatnya, di suatu malam, Yu pun datang ke sebuah gudang yang diduga milik kelompok naga hitam. Di sini Yu bertemu dengan Kubo. Dan Kubo mengira bahwa Yu adalah anggota dari gangster Harimau Putih. Dan benar saja, tak lama kemudian geng Harimau Putih pun datang. Dan Kubo pun langsung menyandra Kak Yu. Akun sang komandan Harimau Putih Divisi 2 pun tak peduli dengan hal itu karena Kak Yu memang bukan anggotanya. Dan tanpa pikir panjang, akun dan pasukannya pun menyerang. Karena serangan dari akun, baju Kak Yu pun sobek. Dan disinilah akhirnya mereka semua bisa melihat tato ikan Kak Yu yang membuat mereka semua ketakutan. Kubo pun langsung bertekuk lutut dan meminta maaf. Sementara akun dan anak-anak Harimau Putih memilih untuk segera pergi dari tempat itu. Setelahnya Kak Yu pun dibawa ke markas naga hitam. Dan di sini Kubo memperkenalkan bos naga hitam generasi baru yang ternyata dia adalah wanita baik yang pernah Yu jumpai ketika dia menjadi badut sapi. Dan wanita ini bernama Lin Chuarong. Namun sayangnya bos Lin tidak menginginkan ada generasi lama di sini dan dia pun menyuruh Yu untuk pergi dari markas naga hitam. Tak mau tinggal diam, Yu pun mulai mengeluarkan jurus merangkai kata dengan meminta maaf pada lukisan Shenlong, ketua naga hitam generasi pertama,
Dan hal ini kontan saja membuat seluruh anggota terharu dan mereka memohon pada Bos Lin untuk kembali menerima Kak Yu. Akhirnya Bos Lin pun menerima kembali Kak Yu. Namun Kak Yu harus memulai kembali karirnya dari bawah meskipun dia menyandang gelar sebagai seorang legend. Keesokan harinya, Yu pun memulai hari pertamanya menjadi seorang gangster. Bersama dengan Kubo dan Lolo, mereka pergi menagih hutang di sebuah rumah dengan membawa cat untuk mengotori rumah tersebut jika sang pemilik rumah tidak mau bayar hutang. Hampir saja di sini Kubo dan Lolo menggunakan cara kekerasan karena pemilik rumah tidak mau buka pintu. Namun Yu yang tidak mau ada kekerasan akhirnya mengambil alih penagihan dengan mengeluarkan kata-kata sakti alias Dakwan no Jutsu dan juga sebuah korek api. Dan ajaibnya, pemilik rumah yang hatinya tersentuh dengan kata-kata dari Yu langsung mau buka pintu dan membayar hutang. Setelahnya mereka pun pergi ke target selanjutnya yang mempunyai rumah yang begitu mewah dan besar namun lupa bayar hutang. Tetangga kalian ada yang kayak gitu nggak guys? Yu pun kembali langsung turun tangan. Namun ternyata rumah ini adalah rumah Tante Rosa. Dan tentu saja Yu berhasil, tapi harus kehilangan harga diri. Semenjak saat itulah, Yu pun mengajari seluruh anggota geng naga hitam cara menagih hutang bermodal kata-kata dan sebatang korek api. Keesokan harinya, giliran Kubo yang menagih lagi ke Tante Rosa. Dan Kubo pun malah menjadi korban kenakalan Tante Rosa. Hingga di suatu hari, saat Yu dan anak buahnya berjalan di taman, mereka bertemu dengan Ubed dan Saeb. Dan di sini, Yu meminta Ubed dan Saeb untuk berpura-pura memberi hormat pada Yu dengan alasan bahwa saat ini mereka sedang syuting dengan kamera tersembunyi. Di malam harinya, ketika Yu dan Bos baru saja pulang dari toko kosmetik, tiba-tiba Kubo datang dan memberitahu bahwa Lolo baru saja diserang oleh gangster harimau putih. Dan tanpa pikir panjang, Bos Lin pun langsung pergi dan meninggalkan Yu. Tak lama kemudian mereka sampai ke lokasi. Di sini terlihat Lolo yang sudah babak bunyak dan sedang ditawan oleh geng harimau putih yang dipimpin oleh Tuan Bai nggak pakai gon. Di sini Tuan Bai menanyakan tentang sesuatu yang disebut Nadi Naga. Karena menurut ketua harimau putih generasi pertama, geng naga hitam bisa dikendalikan jika dia bisa mendapatkan sesuatu yang disebut Nadi Naga. Namun di sini Bos Lim sama sekali tidak mau memberitahu. Alhasil karena tidak menemukan kata sepakat dalam mufakat, akhirnya mereka pun berbaku hantam. Namun di tengah-tengah pertempuran, tiba-tiba dan lagi-lagi dengan jurus dakwah no jutsu, akhirnya kelompok harimau putih pun memilih pergi dari tempat itu. Sementara itu, Bos Lin yang kelelahan pun sempat pingsan dan mau tak mau Kak Yu pun harus mengantar Bos Lin pulang ke rumah. Hingga pagi pun tiba dan akhirnya Bos Lin pun tersadar dari pingsannya. Di sini si Bos Lin berterima kasih pada Kak Yu karena sudah menyelamatkannya tadi malam. Dan di sini Bos Lin juga menceritakan tentang kondisi geng naga hitam saat ini.
yang mana ternyata geng naga hitam sudah tidak lagi berbisnis obat haram, melainkan kini berbisnis jual beli ikan. Namun saat ini geng naga hitam kesulitan menjalankan bisnis tersebut karena harga ikan yang teramat mahal. Mendengar itu, tanpa pikir panjang, Yu pun berinisiatif untuk membawa bos dan mengajaknya pergi ke tempat pelelangan ikan. Karena kebetulan ibunya Kak Yu adalah tukang ikan. Dan betapa terkejutnya Bos Lin mengetahui bahwa di sini harga ikan laut sangatlah teramat murah. Di sini Bos Lin pun curiga, dari mana Kak Yu bisa tahu bahwa harga di sini sangat murah. Dan Kak Yu pun menjelaskan bahwa sebelum dia menjadi gangster legend, dulunya tempat ini adalah lokasi pertempuran di eranya. Di sore harinya, ketika sedang masak ikan, polisi Zhang menelpon Yu. Di sini Zhang menanyakan soal nadi naga, namun sayangnya sampai saat ini Yu belum mendapatkan informasi apapun soal nadi naga. Yu malah menyampaikan kalau kini geng naga hitam sudah berubah, namun polisi Zhang tidak percaya. Dan setelah ditelepon Zhang, tiba-tiba Yu mendengar Bos Lin menyebutkan sebuah kode BR187-1990 ketika si Bos Lin sedang menelpon, dan Yu pun mencatat kode tersebut. 187-1990-916. Keesokan harinya, Bos Lin bersama Kak Yu dan beberapa anak buahnya pun datang ke pelelangan ikan dan berebut mendapatkan ikan yang murah bersama emak-emak. Keesokan harinya, Yu pun tiba-tiba kembali kerja di sebuah syuting film untuk menggantikan posisi asisten yang sedang bulan madu di Sionoboro, Gunung Kidul. Di sini Yu bertemu dengan seorang aktor yang bernama Kak Lee, yang mana ternyata Kak Lee adalah teman satu tingkatnya ketika masih bersama-sama mulai merintis karir di dunia film 15 tahun lalu. Di sini Kak Lee memberi semangat pada Yu dan berkata bahwa jika Kak Yu adalah aktor yang baik, suatu saat pasti ada seseorang yang akan menulis karakter untuknya. Beberapa saat kemudian, Yu juga malah bertemu dengan polisi Zhang. Dan di sini Zhang pun menegur Yu karena bekerja paruh waktu di saat sedang bertugas menjalankan misi penyamaran. Dan karena hal itu, akhirnya Zhang pun marah dan menyuruh Yu untuk mendapatkan informasi mengenai nadi naga dalam waktu 3 hari. Dan jika tidak berhasil, maka misi ini akan dianggap gagal dan Zhang tak akan lagi mengurus toko ikan ibunya Yu. Keesokan harinya, Yu pun memutuskan untuk pergi dari grup naga hitam. Di sini, dia hanya berpamitan karena ada sedikit urusan agar bos tidak mencurigainya. Singkatnya, Yu pun pergi menjumpai ibunya. Namun baru saja mau menyapa ibunya, tiba-tiba Yu diculik oleh gangster Harimau Putih. Di sini ternyata Tuan Bai nggak pakai gon sudah tahu bahwa Yu bukanlah Kak Yu melainkan Yu Chaide. Bahkan Tuan Bai juga tahu seluk-beluk Yu yang merupakan artis yang nggak pernah muncul di layar lebar. Dan ternyata Tuan Bai mengetahui tentang Yu tatkala dia melihat sebuah iklan baju pernikahan dan juga iklan obat mencret. Di sini Tuan Bai nggak pakai gon pun berpikir bahwa jika geng naga hitam bisa disusupi oleh orang secupu Yu, maka sudah pasti akan sangat mudah bagi mereka untuk menghabisi kelompok naga hitam. Dan tanpa pikir panjang lagi, mereka pun langsung pergi melakukan penyerangan. Singkatnya, mereka pun sampai di markas naga hitam dan mereka berhasil melumpuhkan seluruh pasukan naga hitam.
Di sini mereka pun mencari nadi naga dan juga obat haram. Namun ternyata hasilnya nihil. Tak lama kemudian Kak Yu pun datang. Di sini Yu berniat ingin mengatakan fakta sesungguhnya bahwa dia bukanlah Kak Yu, sang gangster legendaris. Namun baru saja ingin mengatakannya, tiba-tiba polisi Zhang datang dan menangkap mereka semua dengan alasan pengedaran obat haram, walaupun semua itu adalah fitnahnya polisi Zhang. Saat ingin ditangkap, bos Lin yang kesal pun melemparkan air kobokan ke arah polisi Zhang. Dan di sini terlihat jelas tato ikan di punggung polisi Zhang. Wah, kira-kira siapa nih polisi Zhang sebenarnya? Penasaran kan? Kalau gitu, mari kita lanjutkan. Sesampainya di kantor polisi, Lin pun diinterogasi oleh polisi Zhang. Dan di sini Zhang menanyakan di mana nadi naga kepada bos Lin, namun bos Lin memilih untuk diam. Di sisi lain, Yu yang frustasi karena baru saja kehilangan keluarga naga hitam, terlihat kembali ke kampung untuk membantu ibunya jualan ikan. Tak lama kemudian muncullah seorang pemuda yang mencari Yu, dan ternyata itu adalah Tuan Bai, nggak pakai gon. Mereka pun mengobrol di pantai, dan di sini terungkap fakta bahwa selama ini Tuan Bai selalu bersikap jahat pada geng naga hitam karena Tuan Bai mengira bahwa Lin atau ketua gangster wanita pasti suka dengan pria yang lebih jahat. Dengan kata lain, ternyata Tuan Bai selama ini naksir sama Lin alias bos naga hitam. Di sini akhirnya Tuan Bai pun meminta tolong pada Yu untuk mengajarinya supaya bisa tampil lebih tampan dan mempesona di depan wanita. Setelah mendapatkan persetujuan, mereka pun ingin menyusun rencana bagaimana menyelamatkan Lin. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari tahu apa itu nadi naga. Di sini mereka hampir saja tidak mendapatkan petunjuk. Namun tiba-tiba Yu teringat kode yang pernah disebutkan oleh Lin waktu itu. Mereka pun berusaha memecahkan kode tersebut, dan ternyata kode itu adalah nomor penerbangan. Mereka pun lantas pergi ke bandara, dan disinilah akhirnya mereka tahu bahwa nadi naga adalah seorang manusia. Setelahnya Kak Yu pun mendatangi seluruh tim perfilmannya untuk meminta bantuan dalam misi menyelamatkan bos Lin. Dan ketika rencananya sudah siap, pada suatu pagi seluruh teman-temannya Yu pun beraksi dengan menyamar sebagai wartawan yang menanyakan 1000 pertanyaan pada Zhang untuk mengalihkan perhatiannya. Dan di saat Zhang lengah tanpa pikir panjang, Yu yang menyamar sebagai polisi pun langsung membawa Lin kabur menjauh dari kantor polisi. Menyadari itu, Zhang pun langsung mengejar mereka. Hingga akhirnya sebuah tembakan peringatan yang Zhang lepaskan pun membuat Yu dan Lin berhenti kabur. Dan disinilah akhirnya Yu mengatakan bahwa polisi Zhang adalah Kak Yu, sang gangster legend yang sesungguhnya. Karena sudah ketahuan, akhirnya Zhang pun mengakuinya. Bahkan dia menceritakan bagaimana jahatnya dia dahulu ketika menghabisi ayahnya Lin alias pendiri gangster naga hitam. Dan karena kacang alias kakean cangkem, Zhang pun tidak sadar bahwa ucapannya itu direkam oleh Tuan Bai dan teman-temannya Yu. Dan tak lama kemudian, akhirnya nadi naga pun memperlihatkan dirinya yang ternyata nadi naga adalah ibu kandungnya bos Lin. Melihat itu, Zhang pun langsung berusaha menembak nadi naga. Namun Yu segera melompat dan malah Yulah yang terkena bedil.
Hari-hari pun berganti. Terlihat Yu yang sudah berhasil selamat dan kembali ke dunia perfilman. Di sini tanpa diduga dia bertemu dengan Tuan Bai yang ternyata kini berminat menjadi artis. Yu pun menanyakan tentang naga hitam. Dan Tuan Bai pun menjelaskan bahwa Lin, Nadinaga, dan juga Zhang sudah ditangkap polisi waktu itu untuk diinterogasi. Tuan Bai juga menjelaskan bahwa Zhang kini sudah resmi masuk penjara karena ternyata Nadinaga memiliki banyak bukti keterlibatan Zhang dalam peredaran obat haram. Maka dari itulah selama ini Zhang sangat mengincar Nadinaga. Setelahnya, produser pun menghampiri Yu. Di sini, produser mengatakan bahwa pemeran utama Lee tidak bisa syuting karena ditonjok beneran oleh Bai saat sedang casting. Dan kini, produser merekomendasikan Yu pada direktur. Singkatnya, Yu pun menjumpai direktur dan asistennya tersebut. Dan disinilah akhirnya Yu diterima menjadi pemeran utama di film layar lebar untuk pertama kalinya. Setelahnya Yu pun pulang untuk mengabari ibunya. Dan siapa sangka ketika Yu mencari ibunya yang tidak ada di rumah dan di pasar, ternyata Yu malah bertemu dengan gangster naga hitam yang ternyata kini buka toko jual beli ikan segar. Dan di sini juga Yu bertemu dengan ibunya yang sedang belanja di toko itu. Tak lama kemudian muncul juga Bos Lin yang ternyata tampil lebih feminin. Di sini Yu pun memamerkan pencapaiannya yang sudah dikontrak menjadi pemeran utama kepada Lin. Namun di saat Yu menjelaskan, tiba-tiba Lin pun langsung menyosor Kak Yu. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana? Seru nggak? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Dan kayaknya sampai sini dulu aja perjumpaan kita kali ini guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, terutama buat kalian yang sudah menyimak sampai kelar. Dan gua doain semoga akhir bulan Allah berikan kalian uang 1 miliar. Amin. Oke guys, akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.